Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, cantik dan ganteng, bagaimana kabar kalian? Insya Allah baik semua ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita masih diberikan perlindungan ya dari bahaya virus COVID-19, kemudian dari musibah-musibah, bencana-bencana. Mudah-mudahan juga kita diberikan, kita dan keluarga, diberikan kesehatan yang sempurna. Tapi sebagai tanda syukurnya, yuk tetap semangat belajar meskipun dalam sistem PJJ. Oke ya? Ya, seperti yang Pak Iqbal sampaikan di awal-awal kemarin, waktu kita sudah tidak banyak lagi, ya. Selalu Pak Iqbal ingatkan. Oke, sebentar lagi kamu sudah melaksanakan serangkaian ujian ya, mulai dari ujian PAS ya, akhir semester. Jadi kalau teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian itu PTS, kamu langsung pas, kamu tidak ada PTS lagi. Kemudian nanti ada ujian nasional, ujian praktik ya, kemudian ujian tertulis, ujian sekolah ya. Itu bulan Maret nak. Jadi udah nggak banyak lagi. Sekarang Januari sudah hampir habis ya, tinggal 1 bulan lagi. Yuk semangat ya, lebih rajin lagi. Dan baik baru ucapkan jazakumullah khairan katsira pada semua yang sudah mengumpulkan pekerjaan kalian kemarin. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ada 1 orang atau 2 orang anak yang dia mengumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Subhanallah, luar biasa ya. Masya Allah, jam setengah 8 atau jam 7. Udah Pak, saya sudah mengumpulkan pembelajarannya aja jam berapa mulainya. Luar biasa itu semangatnya. Hebat ya. Oke, yuk. Kemarin refresh dikit. Jadi yang sudah kita pelajari tentang bangun ruang itu adalah kubus. Paling tidak bangun ruang itu ada ciri-cirinya, ada 3 minimal ya. Sisi, kalian tahu sisi yang mana? Yang dipasang kaca atau pasang tembok ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu sisi. Oke. Kemudian yang kedua rusuk ya. Oh ya, sisinya ada berapa? Kemarin kubus ada 6. Kemudian rusuk. Nah, rusuk itu garis atau tiang-tiang atau tulang-tulang kayu yang membentuk bangunan itu, ya. Bangun ruang itu. Oke? Ada berapa kemarin? Ada 12. Lalu satu lagi titik sudut. Titik sudut itu pojok-pojok. Pojok atas, pojok bawah, 4-4 jadi 8. Oke? Ada yang namanya tambahannya ada diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi itu diagonal yang menghubungkan pojok atas dan bawah untuk sisi. Ya, kalau ruang ya di dalamnya nyebrang. Ya, pojok atas dan pojok bawah tapi nyebrang. Kita sudah bahas itu. Lalu selanjutnya sudah kita menentukan cara berhitungnya. Ada 2, yang satu volume, yang kedua luas permukaan. Kalau volume ya, volume itu satuannya kubik 3. Jadi yang dikalikan pasti ada 3. Apa itu? Tidur, diri, miring. Tentukan dulu tidurnya berapa, dirinya berapa, miringnya berapa. Kalau sudah dapat 3-3 langsung dikalikan. Karena kubus semua sisinya sama, maka cukup ada 1 ukuran sudah mewakili 3 ukuran. Karena sama semua. Iya enggak? Kalau di sini 9, ini juga 9, ini 9, tinggal dikalikan, gitu kan? Begitu juga ini, 11, ini juga 11, ini juga berarti 11. Paham ya? Jadi sama semua, itu mudahnya kubus. Oke? Nah, untuk luas permukaan, ya kita ulang lagi. Ingat kalau luas permukaan itu namanya luas ya. Jadi copotin salah satunya, ya. Copotin yang mana? Nah, karena kubus ini semua sisinya sama, ya. Kalau Pak Iqbal lebih suka nyopotin yang bawah. Karena nanti berhubungan dengan bangun ruang yang lain. Kenapa mesti bawah gitu ya? Alas, bawah itu alas. Ya. Sekali lagi, bawah itu alas, ya enggak? Ngerti kan bawah tempat kita injak-injak itu alas, bawah. Jadi copotin yang bawah, kalikan berapa? Kalikan 6. Kenapa 6? Karena sisinya ada 6 dan sama semua. Gitu. Oke, kita mulai dari soal yang kemarin dulu. Halaman 100 ini yang hijau, ya. Berapa itu panjang tinggi yang diketahui? Tinggi, yang diri yang diketahui 6. Oke, kita hitung ya, nomor 1 itu ya. Nomor 1, volume. Karena tingginya 6, lebarnya atau yang miring pasti 6. Yang tidur atau panjang 6. Jadi volumenya 6 kali 6 kali 6, ya kan? 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 200, sini ya. 216 cm. Ingat satuannya? Kubik. Karena ada 3 yang dikalikan. Oke. Ya? Paham? Oke.
Kemudian luas permukaan LP, kita singkat kemarin LP. Luas permukaannya berapa? Nah, ini udah ketemu ya, volumenya gampang sekali ya. Nah, copotin yang bawah. Lihat gambar, copotin yang bawah. Ya kan? Jadi kalau luas itu kan cuma ada diri dan tidur. Ya nggak? Berapa yang tidur? 6. Berapa yang diri? 6. Nah, udah dikalikan. Lalu dikalikan berapa? Sisinya ada berapa? Ada 6. Ya berarti 6 kali 6 kali 6. Sama kebetulan ya. Jadi 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm. Nah, di sini bedanya. Ya. Karena dia luas. Jadi ini Pak, ini kan ada 3, bukan ada 3. Ini kan kita cari dulu, copotin 1 gitu ya. Copotin 1, luasnya 36. Dikali 6, ada 6 sisi ya. Beda sama yang ini. Ini tidur kali diri kali miring. Nah, beda. Kalau ini kita ini dulu atau kita kurungin deh gitu tuh, kasih kurung. Kita cari dulu yang ini, copotin 1. Ya. Copotin yang bawah 6 kali 6 36. Berarti 36 kali 6. Nah, itu yang dikalikan. 36 kali 6 ada 2 kan? Jadinya persegi. Oke? Baik. Nomor 3 ada di nomor 3 lagi. Nomor 2 ada di sini ya gambarnya. Nah, yang diketahui 9. Kalau yang tidur 9, yang diri pasti 9. Yang miring pasti 9. Jadi volumenya 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, 729 cm kubik. Nah, betul ya? Oke. Dapat udah volumenya. Sekarang LP, luas permukaan. Sama cara mencarinya. Luas permukaan. Copotin yang bawah. Berarti ini 9, ini 9. 9 kali 9 berapa? 81. Nah, 81 dikali 6. Awas, bukan dikali 9 lagi ya. Ini mah volume. Kenapa dikali 6? Karena sisinya ada 6. Ingat kalau ini udah rumus ya. Udah mutlak. Gitu ya. Jadi berapa? 486 ya. 486 cm persegi. Oke, awas, jangan ikut-ikut yang atas. Yang atas kebetulan sama 6 karena sisinya ada 6 ya. Nah, itu dia supaya sengaja ditimbulkan angka itu supaya kalian tidak bingung kalau menghadapi soal yang ketemu seperti ini. Oke. Lalu nomor 3. Gimana nih ya? Saya hapus yang ini aja gambarnya ya supaya muat. Iya. Nomor 3, volumenya, coba lihat. 11. Yang miring 11. Berarti yang tidur 11. Yang berdiri 11 juga. Iya. Jadi volumenya 11 kali 11 kali 11. 121 kali 11. Berapa? Kita hitung ya. 121 kali 11. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Jadi 1331. 1331. Hapus dulu coret-coretnya. Jadi volumenya 1331 cm kubik. Ya. Kalau ribuan 1 2 3 kasih titik. Nah, jadi jelas bacanya. Jangan digabung 4 nih, bingung nanti bacanya ya. 1331 kalau angka setiap 3 titik, 3 titik, 3 titik dan seterusnya dari kanan ya. Oke. Kemudian LP, luas permukaannya. Copotin yang bawah. Copotin yang bawah 1. Berarti ini 11, ini 11. 11 kali 11 kali 6. Oke, gitu ya. Sama dengan 121 kali 6, gitu kan? Berapa tuh? Belakangnya 6, 12, 1, 7 cm persegi. Jadi 726. Betul ya? 726 cm persegi. Selesai sudah yang kubus. Mudah kan? Ingat ya. Jadi kaifiatnya tuh beda-beda nanti tiap bangun. Ya. Ini apa namanya? Kalau di buku dijelaskannya panjang gitu ya, pakai rumus. Ribet lah. Ya yang begitu, yang mudah-mudah aja ya. Biar kampungan caranya, tapi yang penting ketemu ya. Yang mudah-mudah aja deh. Ya, yang paling cepat, paling mudah tapi benar ya. Bukannya asal-asalan ya. Benar. Jadi
Kalau untuk luas permukaan, sekali lagi, copot yang bawah, tep, kali 6. Ya. Kalau volume, tiga-tiganya dikalikan. Udah selesai. Oke? Nggak ribet jadinya. Nggak usah digambar satu-satu kayak Pak Iqbal jelasin waktu itu, lagi menjelaskan ya. Dibuka depan, buka belakang, buka kanan, buka kiri, buka atas, buka bawah. Terus hasilnya ditambahin semua. Ribet, mendingan begini. Itu untuk menjelaskan prinsipnya. Tapi perhitungan mudahnya, seperti ini. Dikali 6. Karena ada 6 sisi. Copotin yang bawah ya, nah, biasakan. Kenapa? Nanti ada ketemu di bangun berikutnya. Ya, yang lain, bangun yang lain maksudnya. Oke, selesai ya kubus ya. Oke, Pak Iqbal hapus. Hari ini kita pelajari tentang balok. Baik. Nah, gambar sederhana aja ya. Maaf, nggak pakai penggaris nih. Anggap aja lurus deh. Begitu ya. Nah, sebenarnya kubus dan balok memiliki kesamaan yang banyak, ya. Mirip, serupa tapi tak sama, ya. Untuk ciri-cirinya sama, ya. Misalnya sisi sama, ya. Ada 6, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sama. Rusuk, ya sama, bentuknya sama ya. Ada berapa? Ada 12 tuh garis-garis yang membentuk atau tulang-tulangnya. Ada 12. Titik sudut, sama, ada 8. Ini pojok-pojokan. Tuh. Ya. Begitu juga diagonal sisi atau diagonal ruang. Sama. Sama persis. Kalau untuk ciri-ciri. Cuma satu ciri-ciri yang membedakan. Apa itu? Yang spesial dari kubus, semua ukurannya sama. Ya kan? Sisinya sama semua. Ya, yang panjang, yang tinggi, yang panjang atau tidur, tinggi atau berdiri, sama yang miring atau lebar, itu semua sama. Kalau di sini 6, ini 6, ini 6. Tetapi kalau untuk balok, nah, ini berbeda ukurannya. Bisa tiga-tiganya berbeda, baik yang tidur, yang diri, atau yang miring, ya, sisi miring. Ya, itu berbeda. Bisa tiga-tiganya. Misalnya di sini 8, di sini 6, di sini 3. Nah, beda semua kan? Kalau kubus 6, 6, 6. 8, 8, 8. Gitu, sama semua. Tapi kalau balok, di sini 8, misalnya di sini 6, di sini 3. Beda. Atau cuma satu yang beda. Ini sama ini sama. Misalnya di sini 8, di sini 8. Tapi pasti di sini berbeda. Di sini 3 misalnya, 5 gitu. Ya, bisa tiga-tiganya beda, ya. Bisa satu yang berbeda, gitu. Paham ya? Misalnya di sini boleh, di sini 5, di sini 5. Pasti di sini lebih panjang atau lebih pendek, bisa. Ya, 5, 5. Di sini bisa 8 misalnya atau 7 bisa. Pokoknya ada salah satu ukuran atau tiga-tiga ukurannya berbeda. Itulah ciri-ciri balok. Itu bedanya sama kubus, gitu. Oke? Paham ya? Sekali lagi, yang membedakan balok dengan kubus di ciri-cirinya ya. Kalau sisi sama, rusuk sama, titik sudut sama, diagonal semua sama, ya, sama semua jumlahnya. Yang berbeda ukurannya. Sekali lagi ukurannya. Kalau kubus semuanya sama, tidur, diri, miring, seluruhnya sama. Tapi kalau balok ada yang berbeda satu atau tiga-tiganya beda. Itu dia. Dan paling banyak bangunan atau barang-barang yang kita yang ada di kehidupan kita itu rata-rata berbentuk balok. Ka'bah. Pernah lihat Ka'bah? Insya Allah kalian bisa lihat langsung ya, ya. Ya minimal ada di gambar gitu. Ya, itu berbentuk balok karena ukurannya beda-beda. Ya, kalau Rubik, kubus, semuanya sama. Ya, terus kamar kamu, ya, ada yang berbentuk kubus, tapi jarang. Kebanyakan berbentuk balok. Jadi panjang, lebar, sama tinggi atapnya itu ya ke plafon itu beda-beda. Jadi lebih banyak balok. Oke, nah coba sekarang buka halaman apa tuh ya? Halaman yang contoh di halaman 103. 103. Ya betul 103. Yang bawah aja langsung deh ya. Jadi Pak Iqbal nggak nugasin lagi nyebutin ini itu karena kalian sudah paham di kubus
Ya, cuma dikubus aja, selebihnya kita belajar langsung, menjumpai langsung. Kita fokus kepada menentukan luas permukaan dan volume. Oke, coba kita lihat. Yang hijau ini enak ya. Ini namanya bangun di samping, jadi bangun balok. Kenapa balok? Lihat ukurannya. Yang tidur 7, ya kan? Yang miring 3, yang berdiri 6 cm. Beda-beda semua. Satu beda aja itu balok, apalagi tiga-tiganya beda. Oke, ingat-ingat ya perbedaannya dengan kubus. Oke ya, berarti ini balok. Balok apa? Balok PQ, RS, TU, VW. Hurufnya boleh dibalik-balik. Ya, tapi paling bagus berurutan sesuai abjad. Tapi boleh dibalik-balik, nggak masalah. Ya, jadi itu balok. Lalu, coba kita lihat nomor 2. Sisi-sisi bangun di samping yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, aduh, maaf ya. Gangguan teknis iklan. Kalau kubus itu dia bedanya. Semua sisinya sama. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu semuanya sama. 6-6-nya sama. Maka ngitung luas permukaannya mudah kan? Copotin 1 kali 6 gitu tadi. Ya nggak? Nah, tapi kalau balok, beda. Ya. Jadi, yang pasti sama, maaf, tidak semuanya beda ya. Ya, karena ada yang sama, ya, sebagian berbeda, sebagian sama gitu ya. Yang mana yang sama? Coba kita lihat sisinya yang sama. Ya, pasti minimal sepasang-sepasang, iya nggak? Depan pasti sama belakang. Betul? Ya, depan sama belakang udah pasti sama dong kacanya. Ya kan, dia kan kotak, masa beda-beda? Nggak jadi kotak dong. Ya kan? Nah, atas sama bawah pasti sama. Kanan sama kiri pasti sama. Minimal ada 3 pasang yang sama. Minimal. Bisa aja depan, belakang, kanan, kiri sama. Bisa ada 4 yang sama. Yang beda atas bawah atau sebaliknya. Bisa. Pokoknya ada 1 pasang yang berbeda. Gitu kan, tadi sudah kita bahas ya. Tapi yang pasti yang sama itu minimal ada 3 pasang, yaitu depan pasti sama dengan belakang. Kanan pasti sama dengan kiri. Atas pasti sama dengan bawah. Gitu. Ya nggak? Betul? Betul. Yuk kita sebutkan sekarang huruf-hurufnya. Jadi, sisi-sisi yang berukuran sama. Coba kita sebutkan depan sama belakang dulu ya. Kalau depan berarti PQUT. Betul? Kamu lihat di gambar PQUT, depan. Sama dengan belakang. Apa itu belakang? SRVW. Betul nggak? Ya. Jadi, kita ulangi lagi. Yang depan sama dengan yang belakang. Yang depan itu PQUT sama dengan belakang. SRVW. Oke. Ya. Beda kan sama kanan sama kiri? Atas bawah beda dong ya. Kenapa beda? Ukurannya aja lihat. Ya, beda tiga-tiganya. Jadi pasti beda semua. Oke, sekarang yang kanan dengan kiri. Yang kanan itu lagi. Yang kanan itu QRVU. Nah, ya. QRVU atau dibalik misalnya QUVR boleh. Ya. Sisi kanan sama dengan sisi kiri yaitu PSWT, bukan PS5 ya. PSWT. Oke? Jadi kanan sama dengan kiri. Ya udah disebutkan. Lalu satu lagi, ya. Atas sama dengan bawah. Mana itu atas? Atas itu TUVW yang atas. Betul? Sama dengan yang bawah, PQRS. Sudah selesai. Ada 3 pasang, jumlahnya jadi 6. Yang namanya sepasang itu kan 2, ya nggak? Kalau cuma 1 bukan sepasang, namanya tunggal. Sepasang itu 2. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu sepasang. Ya nggak? Ayah, bunda, itu sepasang. Ya? Oke. Dah? Paham ya, Nak ya? Itu sisi. Sekarang, rusuk. Rusuk-rusuk nomor 3 ya. Rusuk pada bangun di samping memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, mana panjang rusuknya yang sama? Kita lihat aja, tandain aja ya. Yang diri pasti sama semua dengan yang diri. Yang diri dengan yang diri, ya enggak? Yang tidur dengan yang tidur. Nih, yang diri
pasti sama semua dong. Nah, yang tidur nih, tuh sama juga. Ya, yang miring, ini pasti sama. Tuh. Jadi ada 4 ya. Yang tidur ada 4, yang diri ada 4, yang miring ada 4. Semuanya jadi 12. Rusuknya kan ada 12. Betul nggak? Betul. Jadi, yuk kita cek yang mana aja sih rusuk-rusuk itu. PQ, mana PQ? PQ, oke, yang bawah. Nih, PQ. Tidur, diri, atau yang miring PQ itu. Saya namain dulu deh. PQRS. PQRS. Terus TU. Susunannya. TU. VW. Nah, sekarang dia minta yang PQ dulu. PQ. Berarti yang tidur. Berarti yang tidur semua. Berarti PQ sama dengan mana yang tidur? Nih, SR. Tidur kan? Mana lagi? Nih, TU. Mana lagi? Satu lagi. VW atau WV. Sama. Ya, jadi ada 4. Yang tidur ada 4, yang diri ada 4, yang miring ada 4. Itu pasti samaan. Ya, yang tidur sama tidur. Jangan tidur sama diri. Beda lah. Terus tidur sama miring, nggak bisa. Ya, yang pasti sama tidur dengan tidur. Harus sama. Diri dengan diri. Miring dengan miring. Oke? Tadi dia minta PQ. Sekali lagi, PQ. PQ ini yang tidur. Berarti yang tidur semua kita sebutkan. PQ sama dengan SR. Nah, tuh, tidur. TU, tidur. VW, tidur. Ada 4. Oke, sekarang QR. Mana QR? Nih, QR. Tidur, diri, atau miring? QR. Miring. Berarti miring semua. Nah, pasti sama itu. QR. Nih, miring. UV. Ya kan? Ini lagi. TW. Miring. Ini lagi. PS. Miring. Ada 4 kan? Ya, tidur 4. Miring ada 4. Sama. Sekali lagi. QR. Ya, tidur semua. Miring semua. QR. UV atau UV. TW sama PS 5. PS lagi viral banget sih itu ya. Nggak tahu kayak apa itu. Jadi ada 4. Sekarang terakhir dia minta PT. Mana PT? Nih, PT berarti yang berdiri. Diri sama diri. Ya, gitu ya. PT SW QU RV. Nah, diri semua. Paham ya? Jadi yang tidur dengan yang tidur ada 4. Yang miring dengan yang miring ada 4. Yang diri dengan berdiri ada 4. Totalnya berapa semuanya? 12. Sama kan dengan kubus? Sisinya ada 6, rusuknya ada 12. Oke? Sekali lagi. Lanjutkan maksudnya. Sekali lagi. Diagonal sisi yang memiliki panjang yang sama. Ya, lihat aja sisi yang sama tadi. Ya nggak? Depan sama belakang. Tinggal diagonalnya nanti. Pasti sama itu. Ya? Kanan sama kiri, sisi kanan sama sisi kiri, sisi atas sama bawah. Sekarang dia mau yang PU. Mana PU? PU. Ya kan? Depan pasti sama dengan belakang. Tapi depan aja ada pasangannya. Ya nggak? PU sama TQ. Diagonal yang miring kan? Dari ujung atas sampai ujung bawah. Ini sisi nih. Copotan-copotan. Ya. Bukan yang ruang. Kalau ruang nyebrang. Berarti, tadi apa? Lupa lagi. PU. PU, dia sama dengan TQ. Pasti sama sisi belakang. Ya, apa itu? WR yang belakang. Sama SV. Ada 4 juga. Karena kan 2 sisi. Satu sisinya 2 diagonal itu. Ya kan? Udah kita bahas. Ya, pasti panjangnya sama. Depan sama belakang. PU sama dengan TQ. Ya, diagonal kan? Ya, sama dengan WR, diagonal sisi kan? Yang belakang tapi sama dengan SV. Nah, terus apa lagi diminta? UE mana UE? Nah, UE atas. Atas aja ada 2, bawah pun ada 2. Nah, kita sebutkan UE sama dengan TV. Yang bawah PR dikerjain PR dan SQ. Ya kan? Atas sama sisi bawah. Pasti sama. Kan tadi sudah yang sisi-sisi samanya. Nomor 1, ya kan?
Jadi UW sama dengan TV. Sama tuh, seret, seret, sama panjang pasti. Terus yang bawah, SQ dan PR. Nah, ada 4 juga, sama lah. Satu lagi, di sini nggak disebutin ya. Nah, yang ini, yang kanan kiri, yaitu QV sama dengan UR, ya nggak? Sama dengan PW, wih PW, enak banget tuh PW. Gitu. PW sama TS. Nah, TS, seger banget ya TS ya. TS apa ST? ST, manis, enak. Ya, sekali lagi, sisi kanan, ya, UR sama dengan QV sama dengan PW sama dengan ST, manis. Ya, jadi ada 4 juga. Ya, selesai. Ingat-ingat tuh, ya. Nanti kalau bingung, lihat lagi videonya. Ya, supaya kalian paham banget ya. Udah 2 bangun nih. Jadi paham banget mengenai sisi, mengenai rusuk, titik sudut, diagonal. Oke. Ya, diagonal ruang pada bangun tersebut adalah ruang nyebrang. Ada berapa kemarin? Coba kita tentukan. T sama mana T? T sama R. Pojok atas sama pojok bawah kan gitu diagonal, tapi nyebrang. Kalau sisi nih, ya TQ sisi. Tapi kalau diagonal ruang nyebrang, TR 1, WQ 2, SU 3, PV. PV 4. Jadi ada 4. Sekali lagi, TR nyebrang ya. Terus sampingnya WQ nyebrang. Yang bawah PV nyebrang, yang masih temennya SU. Dah, ada 4. Oke. Titik sudut. Udah paham banget deh titik sudut ya. P, Q, R, S, T, U, V, W. Pojok-pojok. Ya, satu. Dia 1 huruf. Namanya titik sudut. Tuh, ini titik sudut P, titik sudut Q, gitu ya. Ada 8. Oke. Nah, sekarang kita belajar cara menghitung. Taruh, Pak Iqbal tulis dulu. Yang atas ya, Pak Iqbal lihatin contoh. Contoh yang ini, ya, yang atas. Oke, yang atas itu 865. 8, ini 6, ini 5 gitu ya. Jadi lihat gambar itu, lihat ukurannya aja. Gambarnya bisa salah ya. Kok 6 sama 5 panjangan gambarnya panjang 5 Pak? Ya kelihatannya aja gitu kan, miring. Ya, ngeles. Ya, lihat ukurannya aja. Oke? Paham ya? Jadi ada panjang, ada yang tidur, yang diri, yang miring. Oke? Ya, miring sama semua miring. Kalau miringnya 6, ini 6, ini 6, ini 6. Kan sama tadi udah disebutkan. Kalau yang tidur 8, ini 8, ini 8, ini 8, ini juga 8, gitu kan? Begitu juga yang berdiri, ini 5, ini juga 5, ini 5, ini sama semua. Ya, diri sama dengan diri, tidur sama dengan tidur, miring sama dengan miring. Itulah balok. Ya, bisa 3-3-nya beda, bisa 1 saja yang beda. Ya, ingat-ingat bedanya dengan kubus. Kalau kubus ini 8, ini 8, ini 8, sama semua, itu kubus, ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung volume, ya, menghitung volume paling mudah. Volume dulu nih saya ajarin. Ya, kita bahas. Kan sama kemarin dengan kubus. Kubus itu apa? Tidur kali diri kali miring, ya. Kebetulan karena sisinya sama, jadi angkanya sama. Tapi kalau balok kan beda-beda. Ini 8 yang tidur, yang diri 5, yang miring 6. Boleh dibolak-balik nggak? Boleh. Ya. Jadi volumenya adalah, nggak bersih ngapus. Siapa sih yang ngapus? Baik Iqbal ya. Ya. Jadi volumenya 8 kali 6 kali 5. Ya pokoknya 3-3-nya ini dikalikan. Selesai volume. Ya. Kalikan dalam sisi yang berbeda-beda. Satu yang tidur, satu yang tinggi, satu yang miring. 3-3-nya beda bagian rusuknya. Ya. Tidur, diri, sama miring. Mau dibolak-balik nggak apa-apa. Ya. Jadi 8 kali 6 kali 5. Atau 8 kali 5 kali 6. Sama. Atau 6 kali 5 kali 8. Sama. Pokoknya 3-3-nya ini dikalikan. Ya. Oke. Jadi
8 kali 5, 40. Kali 6, 240 cm kubik. Tuh volumenya. Paling mudah kalau volume. Tinggal kalikan tiga-tiganya, selesai. Yang penting mengalihkan tiga-tiganya jangan 8 kali 8 kali 8. Ini yang tidur semua. Salah ya. Kubus juga gitu. Tidur, diri, miring. 3 sisi yang berbeda. Gitu ya. Tidur, diri, miring yang dikalikan. Ya. Jadilah. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan LP. Nah, ini dia, ya. Ini mau nggak mau kita copotinnya lebih dari 1, minimal 3 yang dicopotin. Kalau kubus cuma copotin 1, selesai, dikali 6 karena sama semua. Tapi ya, kalau balok ada 3 pasang tadi, ya, depan sama belakang, kanan sama kiri, atas sama bawah. Gitu. Ya. Jadi terpaksa kita copot-copotin dulu. Tapi cuma 3 yang kita copotin, yaitu depan, kanan, sama atas. Gitu ya. Kenapa? Kita hitung dulu, coba. Copotin yang depan. Yang depan berarti ini bedah, Pak Iqbal bedah dulu ya. Nih. Ini yang depan. Ininya 8. Ininya berapa? Nih berarti yang diri 5, gitu kan? Betul nggak? Jadi luasnya berapa nih yang depan? 8 kali 5, 40, gitu kan? Betul nggak? Iya. Nah, depan ini kan sama dengan belakang. Nggak usah dihitung lagi yang belakang. Berarti ini tinggal dikali 2. Kan gitu. Nah, jadi luas permukaan yang pertama, copot yang depan. Berarti 8 kali 5. Karena dia sama dengan belakang, tinggal dikali 2. Gitu. Ya. Kalau sekali lagi supaya nggak bingung ya, supaya ingat terus, kalau kubus copotin 1 yang mana aja, mau yang depan, mau yang belakang, mau yang kanan, kamu copotin, mau yang bawah, kamu copotin 1 tinggal kali 6, selesai. Tapi dia, tar dulu satu-satu, ada 3 yang dicopotin. Ya, depan sudah kita copotin. 1 aja, karena dia sama dengan belakang, tinggal kali 2. Paham ya? Berapa hasilnya nih? Jadi 8 kali 5, 40 kali 2, 80 cm persegi. Ya, ini LP1 yang depan. Sekarang luas permukaan 2. Kamu mau yang mana? Kanan, kiri, atau atas, bawah? Kanan dulu deh. Kanan kita copotin. Bentuknya kan begini jadinya seolah-olah gitu ya. Seolah-olah. Tuh. Nih yang kanan. Ini 6, ini 5. Kok kecil banget. Aduh. Astagfirullah. Ya, ulang ya. Pak Iqbal copotin yang kanan, seolah-olah bentuknya begini. Seolah-olah, padahal lurus juga kalau kenyataan. Ini digambar aja. Ini 6, ini 5. Gitu kan? Nih, yang kanan 6 sama 5. Ya kan? Berapa luasnya? 6 kali 5, 30. Gitu kan? 30 luasnya. Ya, sisi kanan, copotan yang kanan. Kan sama dengan yang kiri. Nggak usah dihitung yang kiri. Iya nggak? Jadi, 30 tinggal dikali 2. Berarti luas permukaan yang kanan 6 kali 5 kali 2. Karena sama dengan yang kiri. Gitu ya. 6 kali 5, 30 kali 2, 60 cm persegi. Terakhir LP3. Nah, LP3 atas bawah. Ya. LP1 depan belakang. LP2 kanan kiri. LP3 atas bawah. Coba kita copotin yang atas. Seolah-olah gambarnya seperti ini. Set, set. Salah. Ini nggak pakai dong. Ini mah yang depan. Gini ya, seolah-olah gambarnya seperti ini. Gitu kan? Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Ya, nih yang ini. Berarti yang panjang berapa? Kan sama sama ini. Yang panjang tadi 8. Yang miring berapa? Nih, 6. Tuh. 8 kali 6, 48. Ya kan? Atas sama bawah kan sama. Bawah nggak usah dihitung. Sama dengan yang tadi. Tinggal dikali 2. Iya. Jadi, ini LP3 yang atas, 8 kali 6. Dikali 2. Karena sama dengan yang bawah. 48 dikali 2. Jadi 96 cm persegi. Kalau gitu, luas permukaan seluruhnya tinggal ditambahin tiga-tiganya. Nah, gitu ya.
Jadi 80 yang LP1 ditambah LP2 ditambah LP3 96. Berapa tuh? 140 ditambah 96 236 cm persegi. Betul nggak? 14. Ya. Ya, betul. Jadi 236 cm persegi seluruh luas permukaannya. Itulah ya. Volume cara berhitungnya sama. Sekali lagi, baik ulang. Cara berhitungnya sama, yaitu tidur kali diri kali miring. Ada 3. Tidur kali diri kali miring. Selesai sudah volume. Ya. Sama dengan kubus, cuma kubus semuanya sama. Kalau 8, 8 semua. Jadi 8 kali 8 kali 8, selesai. Tapi kalau balok, ada yang berbeda. Ya, ukurannya ya 8 kali 6 kali 5. Ya, tapi prinsipnya sama dengan kubus. Cuma panjangnya beda-beda, ya. Tuh. Yang kedua, luas permukaan, ya. Kalau di kubus cukup kita copot 1 kali 6. Karena 6-6-nya sama sisinya, ya enggak? Iya, persegi semua. Kalau dia persegi panjang nih, ya. Kalau balok persegi panjang, ya. Sehingga perlu kita copotin 3, bukan 1 yang kita copotin, tapi 3. Makanya ada LP1, LP2, LP3. LP1 yang mana? Depan. Kita copotin yang depan, nih. Depan sama belakang sama, tinggal kali 2. Ya. 8 kali 5, 40. Kali 2, 80. Lalu LP2, kanan. Ya. Kita copotin kanan. Nih, 6 kali 5, 30. Karena sama dengan yang kiri, nggak usah dihitung lagi yang kiri, tinggal kali 2. Gitu kan? Jadi nggak usah repot-repot 6-6-nya kita hitung. Cukup begitu. Kali 2, 60. Lalu LP3 yang atas atau yang bawah, terserah, sama. Ya, atas bawah yang LP3. Copotin yang atas, 48. 8 kali 6, 48. Karena sama dengan yang bawah, tinggal kali 2. Hasilnya 96. Sudah dapat 3-3-nya, baru dijumlahkan ke 3-3-nya ini. 3-3 luas permukaannya. Jadi 80 ditambah 60 ditambah 96. Hasilnya 236 cm persegi. Oke. Bisa difahami? Bisa dong, anak cerdas ya. Insya Allah, Allah kasih kita kemudahan untuk memahaminya ya. Oke? Nah, kalau sudah ini kalian pelajari lagi, fahami. Seperti biasa boleh bertanya ketika kalian ada yang bingung, boleh di WA Pak Iqbal ya. Kemudian kamu kerjakan ya. Nomor 1 yang ada di sini. Cukup luas permukaan dan volume aja ya. Kamu nggak usah tulis lagi yang tadi, nggak usah. Ya ini sisinya ini, yang mana ini, nggak usah. Tinggal hitung berapa volumenya, berapa luas permukaannya. Itu aja. Ya, 1 nomor 2. Ini udah nih, sini nomor 1, nomor 2 Pak Iqbal gambar ya. Seperti yang kubus kemarin. Nomor 2, ya gambarnya sementara sih begini ya. Oke, ya. Aduh, nggak kena sini lagi. Harusnya di sini ya. Oke. Itu nomor 1, 7, 3, 5. Nomor 1. Nomor 2, 9 belum ya? 9, 5, 8 misalnya ya. 9 cm, 5 cm, 8 cm. Gitu ya. Nomor 3, satu lagi. Gambar lagi deh. Kalian boleh gambar, boleh enggak ya, Nak ya? Silakan aja. Yang penting ada ukurannya nih. Kalian tahu ukurannya. Oke. Misalnya di sini 11. Di sini 11, di sini 9. Ya, 11 cm, ini juga 11 cm, 9 cm. Boleh kan? Ya. Kenapa balok? Ada 1 yang beda. Ini sama, nggak apa-apa. Bukan kubus, karena ini beda 1. Kalau kubus 3-3-nya harus sama. Ya. Jadi nomor 1, sekali lagi biar kalian tidak bingung. Nomor 1 yang ini, ya, 7, 3, 5 ya. 7, 3, 5, itu nomor 1. Nomor 2, 9, 5, 8. Nomor 3, 11, 9, 11. Ya, cukup cari volume dan luas permukaannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi semoga kita berdoa, semoga Allah memberikan kita kemudahan agar
kita mampu memahami materi kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.